Dari mana dasarnya kata-kata tiada itu dikatakan ada? Dari sisi mana kita bisa membuktikan yang tiada itu ada? Inilah yang akan menjadi suatu bahasan pada waktu dan kesempatan ini. Di jalan Allah bersifat wujud awal mula jadi, kata-kata tiada itu akan didapati dari kata aku tiada di dalam yang tiada, maka nyatalah aku ada. Artinya apa? Kita harus mengetahui yaitu tiada di dalam tiada. Ya, kalau kita tidak tahu bagaimana yang dikatakan tiada di dalam tiada, aku bersifat pada sifatku tiada, maka wujudlah sifatku bernama tiada. Apa yang menamakan sifat tiada dan apa yang dikatakan aku yang tiada? Ini harus menjadi pemahaman dasar kita mengatakan yang tiada itu ada. Kita melihat dari sisi tiada. Apa yang dikatakan tiada sesungguhnya telah bertajali bersifat aku pada diriku dalam tiada, itu yang disebut dengan kabir. Kabir adalah asal usul dari semua batin itu terjadi. Apapun yang bernama batin berasal dari kabir. Kabir adalah sifat sir bagi ketuhanan. Tetapi dalam bersifatlah aku pada kekabiranku kepada sifatku, maka terjadilah yang dikatakan yang tiada, yang berkodrat umat disebut dengan sukun. Sukun adalah sesuatu yang tiada tetapi terlihat ada. Terlihatnya berwujud akan sebuah kodrat alam bernama alam sukun. Alam sukun adalah alam mati. Alam mati bukan tidak ada. Alam mati itu ada. Nah, alam kabir adalah alam wujud batin yang disebut alam hidup. Jadi rupanya yang tiada di dalam tiada itu adalah yang mati dan yang hidup. Apa yang dikatakan hidup itu yang dikatakan kabir. Apa yang dikatakan mati itu yang dikatakan sukun. Mati dan hidup sama-sama tidak bisa dilihat. Tetapi dalam sifat pertemuanku dengan sifatku sendiri, maka sukun ini berasal dari hayat. Hayat yaitu sin. Tetapi karena bertajalinya batin kepada diriku bersifat aku, maka sin ini berubah wujud menjadi su. Dan sebutkan su, sin, alif, domah, u, maka jadilah kun. Ini yang dikatakan sukun. Jadi hayat berubah menjadi sir. Sir ini adalah batin bernama sukun. Dengan demikian, pertemuan antara kabir dengan sukun yang tiada bertemu pada sifatku keumatanku, yaitu yang tiada bernama sukun, yang ada disifatkan kepada alif kasroh a terlihat, dan yang tiada termasuk sifatku adalah alif domah u, ya, disebut u. Maka pertemuan antara sukun dengan kabir melahirkan diri rahasiaku disebut dengan au, yaitu diri rahasia au. Nah, kita lihat ini adalah usul sebelum bismillah itu terjadi. Dengan demikian, bagaimana kita bisa mewujudkan dari tiada di dalam tiada, maka nyatalah aku ada. Di sini kita lihat wujud dari takbir solat. Disitulah sukun
memperlihatkan kabir ini berwujud. Apa wujudnya? Kabir yang a'u, kodrat dua kodrat tadi, kabir a'u, ya, kabirau walhamdulillah, dan bertajalilah aku, walhamdulillahi kasirau, hiduplah aku menjadi kodrat diri rahasiaku, kasirau wa subhanallah, dan nyatalah aku berwujud Allah, hibu qurantau wa asila, dan nyatalah aku terlihat. Kenapa pada la? Inilah lam alif lam jalalah, jalalahu telah nyata menjadi lam kasroh a dan alif kasroh a. Ini sudah menunjukkan nyata. Nyata di sini ada. Padahal la ini berkodrat tiada, tetapi ditajalikan oleh yang tiada menjadi ada dalam kodrat la, yaitu lam jalalahu. Nah, inilah wujud kaji awal berasal dari lam jalalah, tetapi dalam maujud terakhir sudah dinyatakan bahwasan yang tidak ada itu adalah awalnya yang nyata, ya, dari tajalinya sukun terhadap kabir. Dengan demikian para jemaah, terjadilah perbuatan tajali ibadah yang berkekalan 24 jam. Kemana arah dari kabir? Kabir adalah berarah kepada suatu hayat, hidup. Makanya masrik itu, matahari terbit itu dikatakan masrik, tetapi tidak terang, artinya hidup. Apa yang hidup? Yaitu melihat wujud daripada yang ada. Sementara kabir adalah kodrat tiada bagi umat disebut dengan sukun. Sukun ini adalah kodrat hitam yang dikatakan alam batin, alam ma'rifat. Inilah yang menjadi diri yang mati. Kenapa dinamakan diri mati atau sukun? Karena yang berwujud hidup itu adalah kabir. Jadi di sini dampak dari kekuatan kabir menjadikan siang pada hari, dampak daripada sukun yaitu menjadikan malam daripada hari. Malam melihat diri dan siang melihat yang berdiri. Inilah yang mengatakan berkekalan dalam berhadapan kepadanya. Siang melihat wujud diri dan malam melihat diri. Dan inilah yang akan dikatakan oleh Allah, aku lebih dekat daripada urat lehermu ke dirimu sendiri. Hanya dalam sebuah kedipan mata, apabila mata ditutup melihat diri, dan apabila mata dibuka melihat sesuatu yang berdiri. Inilah yang menjadi kekekalan dalam bertuhan. Dan berdampaklah kehadiran daripada alam kabir menunjukkan hayatnya pada siang, dan itu adalah malam. Siang adalah waktu untuk melihat yang berdiri, yaitu zahiru rabbi, dan malam inilah dikatakan sifat mati bagi diri, berwujud gelap atau dikatakan hitam. Makanya Ka'bah itu warnanya hitam karena itu wujud dari diri, ya. Itu disebut dengan sukun atau mati. Sesungguhnya sukun itu adalah dia. Lihat tulisan al-maut, pasti di atas wawunya ada sukun bulat. Waw itu hu atau dia. Nah, nyatalah perbuatan yang tiada kepada yang tiada adalah wujud siang dari malam, atau adalah disebut pancaran dari kabir dan sukun yang menjadikan adanya ibadah kekal kepada siang dan malam. Siang disebut hidup, malam disebut mati. Mati adalah kodrat diri dan hidup adalah kodratnya Tuhan yang berdiri. Maka
zahir batin kita adalah suatu hubungan yang tak terpisahkan antara diri dengan yang berdiri. Inilah wujudnya. Maka dalam tajalli sukun melahirkan kabir, mewujudkan kabir dalam solat itu. Nyatalah lam jalalah berdiri dengan nyata yang dipanggil dengan Allah. Inilah ada di dalam yang tiada, maka nyatalah aku ada.